Halo guys, kembali lagi bersama kami di channel Arafi. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja dan semoga kalian semua dijauhkan dari kata sakit. Amin amin ya robbal alamin. Ini guys, kali ini ada yang menarik ya, di mana Yaimim kembali membahas sebenarnya ada apa sih hubungan antara Sahara dan Pak Yono teman-teman. Kok sampai Pak Yono mau mengasihkan rumah yang nilainya diperkirakan sampai 600 juta rupiah kepada Sahara dan suaminya secara cuma-cuma teman-teman. Ini dia pernyataan dari Yaimim. Orang ini orang miskin, seperti Pak Yono misalnya. Pak Yono ini nggak kaya, dia itu hanya kuli batu. Kok memberikan dengan mudah kepada Mbak Sahara rumah seharga 650 juta? Ada apa ini? Nah, kecuali kalau Yaimim ya, Yaimim ini kaya raya, saya punya uang, saya punya triliunan saya kalau boleh saya bilang ya. Di mana uangnya? Ya di mana saja yang saya itu pekerja Tuhan. Saya itu nggak pernah berhenti. Coba Anda cek itu, yas'aluhu mang fis samawati wal ardi kulla yaumin huwa fis sya'nin. Kalau kau tanyakan siapa sebenarnya penduduk langit, di mana orang itu berada di bumi, adalah orang yang tidak pernah berhenti bekerja setiap saat, sedetik pun. Nah, saya ini nggak pernah berhenti. Saya selalu bekerja sesuai dengan tuntunan Tuhan. Di mana Tuhan itu menuntun saya? Nanti saya jelaskan kapan-kapan ya. Di mana suara-suara Tuhan itu? Nanti kapan? Suara Tuhan itu suara apa sebenarnya? Wa innahu lahudan wa rahmatun lil mu'minin. Yaitu suara penunjukan, tunjukan itu berupa rahmah kasih sayang pada siapa apa tanpa membeda. Itu. Nah itu ya guys ya, memang terasa aneh ya jika kita pikir secara logika kalau seseorang secara cuma-cuma tiba-tiba memberikan rumah kepada orang lain teman-teman. Kalau tidak ada maksud atau embel-embel apa di baliknya teman-teman. Apalagi dengan rumah yang diperkirakan ya. Kata Yaimim kalau nominalnya itu sampai 690 juta rupiah dikasih kepada orang lain yang bukan saudara ataupun teman dengan nilai yang cukup fantastis tersebut diberikan secara cuma-cuma teman-teman. Waduh, waduh, waduh. Bagaimana nih tanggapan kalian? Apakah memang ada ya hubungan atau mungkin ikatan tertentu yang membuat Pak Yono ini sampai rela memberikan rumahnya tersebut teman-teman? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan lebih lanjut kembali muncul nih orang yang mengaku saksi fakta dari pihak Sahara teman-teman. Ini dia videonya. Sampean saksi nanti, jadi saksi. Ya, insya Allah, karena saya juga punya bukti gitu loh. Jadi ini tak iso menang pora Pak Yai kuwi, iso menang pora. Wes rasa statement pengacarane ngesakne kewalahan. Ya to lek wis ditoto mbek penyidik direm pengacara manuto, manuto. Sahara gak mau anut ya kuaplek indase ora manut. Lah manuto. Lah Pak Yai sik nyetret terus gitu loh. Ibu, Pengacara stop kita gigi. buat Gigi, stop. kewalan ngono loh. Stop dulu, stop Gitu dulu, loh. gigi. Silakan, Ya, silakan ya, Mas Ugi. Pencerahannya Mas Ugi. ya. Nah itu ya, orang yang mengaku yang akan menjadi saksi fakta dari pihak atau dari kubu Sahara teman-teman. Dan beliau juga mengungkapkan serta memberi pesan kepada Yaimim ya, supaya diam saja untuk sekarang, diam dulu. Karena orang ini menganggap kalau Yaimim ini terlalu banyak bicara di depan media teman-teman. Terlalu banyak ngomong begitu di depan media, sampai membuat pihak kuasa hukum dari Yaimim ini kewalahan. Apakah benar demikian teman-teman? Dan lebih lanjut, Bumi saya pernah berpesan sama saya bahwa ketika kamu merasa berpegang pada sebuah nilai kebenaran, ya perjuangkan kebenaranmu sampai sebatas kekuatan dan kemampuanmu. Itu amanahnya almarhum Umi saya. Saya dalam kapasitas menjadi PH-nya Ibu Sahara, saya melihat bahwa ada setitik nilai kebenaran yang saya perjuangkan di situ yang mungkin saat ini belum nampak di halayak. Maka berpegang pada amanah yang pernah disampaikan oleh almarhum umi saya, ya saya berpegang teguh pada itu. Selebihnya ya terserah netizen menilainya bagaimana. Itu haknya netizen. Cuman saya yakin betul bahwa
kebohongan atau kejahatan itu tidak akan pernah sempurna disembunyikan. Itu aja, bebas. Ya orang mau menilai saya sekarang pakai wis sembarang kali nggak jadi soal. Saya ikhlas, betul-betul ikhlas. Dan apalagi mohon maaf ini saya tidak dibayar membela Ibu Sahari, saya nggak dibayar. Ya mungkin efeknya ya enggak, mungkin itu tadi. Apa sih berkahnya semisal dampak positifnya dari saya membela Sahara semisal. Ya saya dikenal aja. Saya dikenal dan ya mungkin ada beberapa orang yang percaya terhadap saya, ya akhirnya calling saya untuk mempercayakan kasusnya sama saya. Ini kan hanya persoalan mindset saja. Mungkin bagi orang yang ya ya kan tadi saya sudah sampaikan. Tepat begini, saya agak sedikit cerita yang mungkin agak emosional sedikit. Saya ini kan orangnya keras. Kalau saya merasa sudah benar ya sudah. Saya sempat semacam diingetin sama orang tua saya, umi saya sebelum wafat itu berapa ya? 2 minggu sebelum umi saya wafat itu beliau menyampaikan begini. Saya percaya bahwa apa yang kamu lakukan itu pasti punya segala pertimbangan, apalagi kan kamu sudah dewasa. Itu omongannya umi saya. Apapun yang kamu rasa itu benar dan bisa dipertanggungjawabkan ya kamu harus perjuangkan. Nah itulah berdasar terhadap nasihat umi saya itu, dan saya melihat bahwa perkara yang saya dampingin ini ada setitik nilai kebenaran, ya saya perjuangkan. Itu aja sih. Ya orang kan bebas menilai. Orang bebas menilai. Kita berbicara falsafah kehidupan. Orang bayi lahir ke dunia itu ada 2 risiko. Kalau enggak hidup ya mati. Pun demikian dengan ketika kita mengambil kasus, ya kalau enggak kalah ya menang, kalau enggak ya abu-abu atau ya seri gitu aja. Ngapain kalau kita ini dari awal lahir ke dunia itu sudah bertarung dengan resiko itu, kenapa kita harus takut? Semuanya kan punya pertimbangan. Kebenaran mutlak itu tidak di saya atau tidak di lawan saya. Kebenaran mutlak itu nanti di mana? Ya punyanya Tuhan. Kita ini kan hanya bisa berargumentasi. Itu aja. Ya, Pak Jaki, mohon maaf. Boleh bertanya lagi, Pak Jaki? Saya oleh Pak RT ya. Ketika di masjid di musola Al Hasil, saya itu ditempelin sama Pak RT. Gimana kacamata? Mana enggak? Enggak ada. Ini contoh. Ini. Saya itu kalau gini, saya kalau nggak pakai kacamata gini tak bawa. Pas malam pengusiran itu, saya itu dipukul sampai RT. Begini mukulnya itu. Tapi kacamata melempar gini, men. Memang tak lemparkan ya kayak teman lah. Bukan sakit Pak, tapi hatiku sakit. Maka disitulah berlaku namanya muwafaq atau ittifaq. Kon bayar piro tak manfaat, lah enggak tak penjara gue. Kalau kamu mau mengakui kesalahan dan saya memaafkan, lalu kamu membayar berapa? Ya ayo sepakat. Aku mau permalukan ya di depan Profesor Dr. Kiai Haji Nur Hidayat, MSc, MTak, muncul, trek makan roti bersama Pak RT.
Nah, di situ ada ketua takmir sekaligus bendahara RT, yaitu Pak Nur Hidayat. Di situ ada imam masjid, yaitu imam musola, nggak tahu namanya siapa. Di situ ada Pak Edi Bekti, orang besar, orang kaya raya, satu daerah dengan saya orang kita. Di situ ada Gus Reza, Pak Reza. Saman siapa deh? Saman nggak perlu tahu siapa saya itu anak orang besar. Terus saya tanya pada Pak RT, siapa ya? Dia nanya Pak Kozin, Bapak Dr. Muhammad Kozin SHMH, Kajati Jawa Timur. Bukan, mantan ketua RT. Walah kalau itu saya tahu, setiap pergi ke musola kan tunuk-tunuk. Terus sandalnya tak, orangnya tak pegang-pegang, sandalnya tak tata. Dialah Pak Kozin yang kamu katakan orang besar itu. Tahu saya, sampai nggak pernah sholat itu loh mas. Maksudnya sholat di musola nggak pernah. Dia yang menyerang saya, Mas Reza. Ya, lo yang ngaji. Lo ini maksudnya ini, maksudnya menjelaskan wa inafa wa aslaha. Ya, ini contoh real. Maaf Mas Demet ya, maaf. Ini penjelasan tipis-tipis saja. Insya Allah dimengerti kok. Nah, itu karena ada anak orang besar loh. Pertimbangannya bagaimana? Sakit apa enggak lagi orang loro. Tapi karena di situ di depan orang banyak, ada orang-orang terhormat, hatiku yang sakit. Oleh karena itu bayar piro. Nah, itu harus kesepakatan. Monggo Pak RT jenengan bayar tengkulo, saya tidak akan tuntut. Piro bayare kita ketemu saja. Apakah 500 juta apa 1 miliar nanti kita bicara ya toh. Lah sampean tak tempelin gelem toh. Tak bayar 1 miliar ayo. Tak idoni misalnya, sakit nggak? Tak idoni misalnya, tak ludahi, seperti Mas Tio meludahi saya. Iya. Gitu kan? Netizen bilang oh, jangan diungkit-ungkit. Buat nungkit ini contoh. Wajaza usayiatin sayiatum wes balik ya baik. Sudah tiap Kita- hari disampaikan hafal netizen. Iya no. Bang Mas Zaki, yang mau disampaikan terakhir cukup? Satu aja. Ya silakan. Kita tunggu sampai di pengadilan. Silakan menyaksikan. Makasih ya Bang Zaki, Bang Mantap. Siap. Nah, silakan monitor di bawah boleh untuk mendengarkan apa kata-kata penonton setelah ini. Oke, saya naikin penonton kawan-kawan. Kita mau dengerin juga